warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wildani Ratusari Rohimah Putri. Aku mahasiswa pendidikan IPA dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 240306541131 dari kelas PIA 24. Di video kali ini, aku akan menjelaskan terkait salah satu produk IPA, yakni teori sel. Bayangkan jika kita tidak pernah menemukan mikroskop, apakah kita akan tahu bahwa tubuh kita ternyata tersusun dari unit kecil bernama sel? Pada zaman Renaissance, ilmu pengetahuan berkembang pesat dan inilah titik awal lahirnya teori sel. Jadi, pada zaman Renaissance, sekitar abad ke-14 hingga ke-17 adalah masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era ini, manusia mulai mempertanyakan gagasan lama dan mencari bukti nyata untuk memahami alam semesta. Salah satu terobosan terbesar di bidang biologi terjadi ketika seorang ilmuwan bernama Robert Hooke menggunakan mikroskop untuk pertama kalinya dan mengamati dunia yang tak terlihat oleh manusia. Pada tahun 1665, ilmuwan Inggris Robert Hooke mengamati irisan tipis gabus menggunakan mikroskop buatannya. Apa yang ia lihat mengejutkan dunia. Hooke melihat struktur kecil berbentuk kotak yang mirip dengan kamar-kamar di biara, dan ia pun menyebutnya sebagai sel, yang berarti sel atau ruang kecil dalam bahasa Latin. Awalnya, Hooke mengira sel hanyalah ruangan kosong yang dikelilingi dinding tebal. Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ditemukannya bahwa sel sebenarnya memiliki struktur yang lebih kompleks. Dari teori sel, Robert ini menyatakan bahwa sel adalah ruangan kecil yang dibatasi oleh membran dan berisi cairan protoplasma. Protoplasma ini terdiri dari sitoplasma dan nukleus yang berperan penting dalam kehidupan sel. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop yang lebih kuat. Ia menjadi orang pertama yang melihat kehidupan mikroskopis seperti bakteri dan protozoa dalam setetes air. Penemuannya ini membuka mata dunia bahwa ada kehidupan yang lebih kecil dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Dengan mikroskop yang lebih canggih ini, para ilmuwan mulai memahami bahwa sel bukan hanya sekedar ruangan kosong, tetapi memiliki bagian-bagian penting yang menjalankan fungsi kehidupan. Terdapat aspek filsafat dalam penemuan teori sel di zaman Renaissance ini. Yang pertama yakni aspek ontologi. Jadi pada masa ini sel mulai dikenali sebagai bagian dari makhluk hidup, meskipun belum dipahami sepenuhnya sebagai unit dasar kehidupan. Yang kedua, ada aspek epistemologi. Jadi, penemuan ini berdasarkan pengamatan langsung menggunakan mikroskop. Yang ketiga adalah aspek aksiologi yang membantu membuka jalan bagi biologi modern dan pemahaman tentang makhluk hidup. Jadi, apakah teori sel ini termasuk sains? Jawabannya adalah iya, karena penemuan ini berdasarkan pengamatan nyata, bukan sekadar spekulasi. Mikroskop ini menjadi alat utama dalam membuktikan keberadaan struktur kecil dalam makhluk hidup. Metode apa sih yang digunakan para ilmuwan untuk penemuan ini? Jadi, para ilmuwan di zaman Renaissance menggunakan metode induktif, di mana mereka ini mengamati berbagai sampel melalui mikroskop, mencatat hasilnya, dan akhirnya menyimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki struktur kecil yang disebut sel. Inilah awal mulai dari teori sel yang akan berkembang lebih jauh di abad-abad berikutnya. Dari mikroskop sederhana hingga teknologi modern, teori sel telah merevolusi ilmu biologi. Penemuan di zaman Renaissance menjadi langkah awal dalam memahami bahwa semua kehidupan tersusun dari unit-unit kecil yang bernama sel. Tanpa penelitian dari ilmuwan seperti Robert Hooke dan Antonie van Leeuwenhoek, kita mungkin tidak akan pernah mengetahui dunia mikroskopis yang tersembunyi di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang sejarah teori sel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.